Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anakku. Hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran IPA kelas 5 pertemuan keempat ya. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai sendi pada tulang dan juga macam-macam gerak otot. Dalam pelajaran ini ada tujuannya. Yang pertama, kalian bisa mengetahui sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Selain itu, juga kalian bisa memahami cara memelihara kesehatan alat gerak pada manusia. Lanjut ya. Nah, yang pertama, sendi pada tulang itu maksudnya apa ya? Yang pertama, sendi itu merupakan hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Itu kemudian yang pertama, ini macamnya sebenarnya ada 5. Yang pertama, sendi putar. Sendi putar yaitu sendi yang dapat digerakkan secara memutar. Nah, di sini kita lihat ya, contoh sendi putar yaitu pertemuan antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Nah, di sini mungkin kalian bisa mencontohkan sendiri dengan cara menggerakkan tulang leher kalian secara memutar. Tuh. Kemudian yang kedua, yang termasuk di dalam sendi pada manusia itu yaitu sendi engsel, yaitu sendi yang hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Ini contohnya yaitu pertemuan antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Ini ya. Nah, ini tulang lengan atas dengan tulang hasta. Nah, di sini ada sendinya, sendi engsel, itu contohnya. Kemudian yang keduanya yaitu antara tulang paha dengan tulang betis. Nah, di sini itu sendi engselnya. Nah, ini bentuk sendi engselnya di sini ya, di gambar. Ini sudah ada contohnya. Kemudian yang ketiganya yaitu sendi peluru. Sendi peluru merupakan tempat pertemuan tulang yang berbentuk bola dan tulang yang berbentuk mangkok. Ini ya. Jadi ada tulang yang berbentuk bola dan ini ada tulang yang berbentuknya mangkok. Nah, sendi ini dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya di mana? Yaitu di antara tulang panggul, ini ya, kemudian antara tulang paha, juga antara lengan atas dan tulang belikat di sini. Jadi ada 3 contohnya. Jadi tulang ini pertemuannya tulang tadi ya, bentuknya seperti bola dan ada mangkoknya. Seperti ini. Oke, lanjut. Kemudian anak-anakku selanjutnya yaitu sendi geser ya. Nah, ini sebentar. Tadi ini dulu ya, yang keempat dulu. 4. Sendi pelana. Sendi pelana yaitu sendi yang dapat digerakkan ke 2 arah. Ini. Nah, ini berbentuk pelananya itu seperti ini. Ini contohnya itu pada telapak ya. Pada telapak tangan dengan ibu jari. Jadi di sini. Ini letaknya sendi pelana itu. Itu ya. Nah, ini seperti pelana itu nih, seperti pelana kuda. Nah, ini nama bentuk sendinya itu namanya sendi pelana. Dan selanjutnya yaitu yang kelima, sendi geser. Yaitu sendi yang dapat menggeser saja. Di mana saja ini terdapatnya, yaitu pada tulang-tulang pergelangan kaki. Di sini terdapatnya sendi geser dan juga ini pada telapak tangan, ya. Itu termasuk sendi geser. Jadi sendinya nanti bisa bergeser nih. Dan hanya geser saja, tidak berputar, tidak seperti sendi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita ke tadi sudah ya, macam-macam sendi dan di mana saja tempatnya. Lanjut kita ke macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak otot itu ada gerak menekuk atau meluruskan. Nah, gerakan ini dilakukan pada sendi engsel dan sendi pelana. Ada gerakan lutut, siku, dan juga ruas-ruas jari tangan.
itu gerakan otot menekuk dan meluruskan. Kalau tadi sebenarnya di sendi, ya, itu hubungan antar tulang. Kalau sekarang di gerakan ototnya. Yang kedua gerakannya yaitu gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Contohnya yaitu gerakan menghentakkan kaki, juga gerakan menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut ke bawah. Itu yang termasuk gerak menurunkan atau menekan ke bawah. Nah, gerakan mulut ini itu bisa dilakukan karena di situ juga terdapat rahang bawah yang bergeraknya. Seperti itu. Selanjutnya, gerak menaikkan. Nah, gerak ini dilakukan menaikkan tubuh. Contohnya sama, kalau tadi gerakan mulut yang tertutup, yang geraknya itu bagian rahang, dan sekarang ketika menutup kembali atau terbuka kembali, itu setelah terbuka kemudian menutup kembali di sini. Maksudnya yang bergerak di sini yaitu otot bagian rahang bawah, ya. Tadi gerakan menutup, menurunkan itu sama juga gerakan yang dilakukan oleh gerakan rahang kita bagian bawah. Kemudian yang keempat ini gerak memutar. Gerak ini dilakukan pada sendi putar dan sendi peluru. Contohnya gerakan kepala menengok ke kiri dan ke kanan, serta gerakan berputarnya tangan. Jadi bisa kalian lakukan ya, itu gerak otot itu. Dan yang kelima yaitu gerak mendekat dan menjauhkan tubuh. Gerakan ini dilakukan dengan menaikkan tubuh, contohnya gerakan menentangkan tangan dan menggerakkan kaki ini ya ke arah samping. Itu gerakan mendekat dan menjauhkan. Nah, yang terakhir mungkin anakku ini cara memelihara kesehatan pada alat gerak manusia itu apa saja ya. Jadi setiap aktivitas pasti menggunakan alat gerak, baik tulang dan otot. Ya, keduanya bekerja sama itu untuk melakukan suatu gerakan. Tentunya kita harus juga menjaga kesehatan tulang dan otot tersebut. Karena jika kita tidak dipelihara, maka ya aktivitas kita sehari-hari pun nanti akan terganggu. Maka ada beberapa cara yang harus Ananda lakukan untuk memelihara kesehatan alat gerak manusia, yaitu tulang dan otot itu dengan cara satu, kita makan makanan yang bergizi, yang keduanya posisi tubuh itu harus tegak berdiri, dan yang ketiganya berolahraga ya secara teratur serta istirahat yang cukup. Nah, itu ya anak-anak sekalian. Terima kasih ya. Bisa kalian simak dan pelajari kembali kegiatan kita hari ini. Itu saja dari Bu Rida. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.